Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah. Pada kesempatan ini kita bakal sedikit bahas tentang penyakit hati, virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19, yang bisa nimbulin komplikasi yang lebih parah. Komplikasi penyakit hati yang bisa efeknya nggak cuma di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Satu kata 4 huruf namanya ragu. Dimana ragu ini antonim dari yakin. Dimana yakin ini definisi singkat dari iman. Bisa dibilang lemah iman ibunya penyakit hati yang bisa nimbulin penyakit-penyakit yang lainnya. Ketika seseorang lemah imannya, ketika seseorang ragu kepada Allah, maka ringan baginya untuk bermaksiat. Karena ketika dia ragu, dia nggak punya pegangan yang bisa ngebendung dia dari maksiat. Ketika seseorang nggak yakin bahwa Allah Maha mengawasi, maka ringan baginya untuk bermaksiat ketika dia sendirian. Ketika seseorang nggak yakin bahwa Allah Maha ngasih rizki, Allah ngejamin rizki seorang hamba, ringan baginya untuk curang dalam timbangan. Ketika dia nggak yakin bahwa Allah ngejamin rizkinya, dia bakal ngehalalin segala cara buat dapetin keinginannya. Ketika seseorang nggak yakin bahwa Allah ngatur hidupnya, Allah ngasih ketentuan apapun dalam hidupnya, Allah ngejamin hidupnya, Allah terlibat langsung dalam hidupnya. Ketika seseorang nggak punya konsep keyakinan ini, maka ketika dia diuji dengan kondisi yang sulit, ketika dia dikasih musibah, dikasih kondisi yang dia nggak mampu menghadapinya, maka mudah baginya berputus asa. Jadi ketika seseorang nggak punya konsep keyakinan dalam dirinya, maka dia nggak punya alasan yang kuat untuk nggak bermaksiat, nggak punya pegangan, nggak punya prinsip yang dia bisa pakai untuk jalanin kehidupannya. Padahal ini kekuatan seorang mukmin. Padahal seorang mukmin itu yang ngebedain dia sama yang lainnya, ajaban li amril mukmin, wa inna amruhu kulla khair, fa in asabathu sarra syakara fa kana khairul lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lah. Ajaibnya seorang mukmin, kerennya seorang mukmin, ketika dia dikasih suatu nikmat, dia bersyukur karena dia yakin itu dari Allah, maka itu jadi kebaikan baginya. Dan ketika dia dikasih ujian, dikasih musibah, dia bisa bersabar karena dia yakin ini ketentuan Allah buat dia, sehingga dia sabar, dia ridha atas semua ketetapannya, maka itu jadi kebaikan baginya. Sesulit apapun kondisinya, seenggak logis apapun, dia masih punya Tuhan yang Maha Pengasih, dia masih punya Tuhan yang Maha Penolong. Seorang mukmin itu hidupnya berprinsip, hidupnya berpegangan, dia punya sandaran yang kuat yang gak akan ada yang bisa mengalahkan dia, yaitu Allah. Ketika seseorang punya keyakinan yang kuat, konsep yakin ini ada dalam diri seorang mukmin, maka hidupnya gak akan ada kata takut, kata khawatir, kata sedih, karena dia yakin semua yang terjadi dalam hidupnya selalu terlibat Allah di dalamnya. Asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Imannya itu kayak pohon yang kuat akarnya, batangnya menjulang ke atas. Maka ini yang harusnya jadi kekuatan seorang mukmin di zaman ini. Muslim sekarang sama muslim yang dulu sangat beda. Apa yang jadi kekuatan 313 orang melawan 1000 orang pasukan Quraisy, yang kalau dipikir secara logika udah nggak masuk sama sekali. Apa yang jadi kekuatan 3000 orang melawan 200.000 orang di perang Mu'tah, yang harusnya kalau dipikir secara logis itu Islam udah hancur dari dulu. Tapi apa yang bikin kita spesial? Apa yang bikin Islam lebih dari yang lainnya? Apa yang bikin Islam selama dalam kurun waktu nggak sampai 100 tahun menghancurkan kerajaan Persia yang udah berdiri ratusan tahun, berabad-abad ada di Persia, itu bisa dalam waktu kurun nggak sampai 100 tahun Islam menghabisinya. Dalam kurun waktu nggak sampai 1 milenium, Islam bisa menghancurkan Imperium Romawi yang udah berdiri berabad-abad. Apa yang jadi kekuatan kita? Ketika 300 orang lawan 1000 orang di perang Badar, mereka yakin bahwa Allah nggak mungkin ngebiarin mereka sendiri. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan usaha dan pengorbanan mereka, sehingga yakin mereka lebih kuat daripada takut mereka. Ini kekuatan Islam dulu. Mereka punya kualitas, meskipun kuantitasnya nggak sebanyak kita sekarang. Sekarang kita punya kuantitas, yang jumlah muslim sekarang luar biasa banyak, tapi kita nggak punya kualitas. Maka ketika seseorang nggak yakin kepada Allah, nggak punya konsep keyakinan yang kuat dalam dirinya, maka dia nggak punya prinsip, nggak punya pegangan, nggak punya alasan yang kuat yang bisa ngebendung dia dari maksiat.
nggak punya alasan yang kuat untuk jadi semangat dan motivasi dia buat taat, nggak punya alasan yang kuat untuk berislam. Maka ini salah satu penyakit paling berbahaya dalam diri seorang manusia, terutama seorang mukmin. Semoga kedepannya Islam bisa kembali dan kita bisa berkontribusi kepada kebangkitan Islam ke depannya. Syukran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.